Selamat siang, Bapak. Mungkin bisa dimulai interview ini dengan perkenalan dulu secara singkat. Mungkin dari nama Bapak, lalu sudah bekerja di PT Obsesi Masa Depan berapa tahun, jabatannya apa? Ya, perkenalkan nama saya Ariska Nur Arifin. Saya sudah bekerja di PT Obsesi Masa Depan Sukses ini dari tahun 2017 ya. Kalau dihitung itu sekitar 8 tahun ya, 8 tahunan. sampai sekarang. Tapi Jabatannya apa di perusahaan ini? jabatan saya itu General Affairs ya. General Affair. General Affairs. Mungkin bisa saya mulai pertanyaan pertama. Mungkin Pak Ariska bisa diceritakan sejauh mana pimpinan Anda itu terlibat dalam proses penentuan target perusahaan. Nah, apakah ada ruang diskusi terbuka antara pimpinan dan tim saat merumuskan target perusahaan? Kalau pimpinan dalam menentukan target itu kita ada semacam meeting tersendiri ya dengan seluruh jajaran karyawan. Jadi pimpinan kita itu lebih terbuka untuk masalah target. Jadi berapa targetnya yang ditentukan itu kita kita berdiskusi bersama di dalamnya. Jadi ada ruang diskusi terbuka ya antara pimpinan dengan seluruh karyawan ya Benar, saat ada. perumusan target. Lalu menurut Anda bagaimana cara pimpinan itu menjelaskan visi dan arah perusahaan kepada karyawan? Apakah penjelasan visi dan arah perusahaan ini memengaruhi Anda dalam bekerja sehari-hari? Sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi dalam visi dan misinya yang dijabarkan oleh pimpinan itu sangat mempengaruhi kinerja seluruh karyawan termasuk saya. Contoh konkretnya waktu di bekerja sehari-hari seperti apa? Contoh konkretnya itu dari ini contoh kecilnya ya, Ya. contoh kecilnya itu dari mulai mulai datang itu lebih awal, tidak telat, terus menyelesaikan semua apa yang ditugaskan pimpinan kepada kita itu tepat waktu sesuai deadline yang ditentukan oleh atasan. Lalu bagaimana strategi yang ditetapkan pimpinan itu diterjemahkan ke dalam rencana kerja harian tim Anda? Apakah strategi tersebut itu relevan dengan situasi di lapangan dan mudah dipahami oleh tim operasional? Sangat mudah dipahami, sangat mudah dipahami dari yang dijabarkan oleh pimpinan sama yang terjadi di lapangan itu sama, kurang lebihnya sama dan sangat mudah dipahami. Lalu apa saja langkah nyata yang dilakukan pimpinan untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman dan harmonis di tim Anda? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap semangat kerja tim? Jadi kalau di perusahaan ini kan ada sistem kayak kekeluargaan ya. Jadi respect sama semua karyawan itu ada respect kekeluargaannya. Jadi itu yang menentukan apa? Yang menentukan kinerja di perusahaan itu lebih lebih enjoy lah. Lebih enak gitu. Jadi setiap karyawan itu apa untuk mengerjakan sesuatu itu lebih enak di kantor ya, kayak kantor ini rumah sendiri gitu. Lalu apakah perusahaan itu memiliki sistem atau forum untuk menetapkan target peningkatan mutu secara berkala? Oh, mungkin bisa diceritakan prosesnya dan apakah Anda terlibat di dalam forum penetapan target peningkatan mutu tersebut? Untuk forum penetapan target itu biasanya Forum untuk menetapkan target peningkatan mutu peningkatan secara berkala. itu biasanya di apa yang apa ada untuk sekelas saya itu nggak ada forumnya, tapi
ada sekelas BOD, itu ada di sini ada tiga BOD, terus ada satu CEO. Jadi itu yang mempunyai forum tersendiri. Gitu. Berarti punya forum dan atau sistem sendiri ya. Sistem tersendiri. Berarti Anda tidak terlibat di dalam forum itu tersebut. Iya, tidak terlibat. Nggak ada target peningkatan mutunya juga nggak ada ya. Iya. Bagaimana bentuk upaya peningkatan mutu layanan produk di perusahaan Anda? Apakah ada mekanisme review atau perbaikan setelah project itu selesai? Ada. Jadi di setiap kita menyelesaikan pekerjaan, kita pasti ada evaluasi. Entah itu evaluasi dengan klien, entah itu evaluasi dengan internal perusahaan sendiri. Jadi setiap habis event kita nanti itu ada meeting dengan klien, itu evaluasi dengan klien. Langsung setelah hari itu, mungkin besoknya kita ada evaluasi sendiri di perusahaan, di internal kita. Nanti kita menentukan poin-poin mana yang perlu digarisbawahi dan perlu ditingkatkan lagi kinerjanya, kualitasnya. Kualitas ya. Bagaimana perusahaan itu menetapkan sasaran atau target kerja untuk setiap posisi? Apakah Anda merasa target yang diberikan itu relevan dan dapat dicapai? Relevan. Jadi perusahaan itu menentukan target itu misalnya dari kemampuan kita ya. Jadi kemampuan kita kita kemampuannya mencari klien atau billing di luar, itu pasti akan dikasih target untuk mencari billing. Tapi kita hanya untuk administrasi seperti saya ini, jadi saya ditugaskan untuk kayak invoice itu harus tepat waktu. Setelah event selesai kita harus mengirim invoice-nya itu H-3 setelah event itu harus kirim invoice gitu. Berarti dari Pak Ariska ini tidak ada target, tidak mempunyai target ya, lebih ke administrasi perpajakan iya, gitu juga perpajakan. Ya. Lalu dalam penentuan sasaran kerja, apakah pendapat Anda sebagai karyawan itu pernah diminta seberapa besar pengaruh suara Anda terhadap keputusan akhir? Kalau saya sih untuk keputusan akhir, suara saya enggak terlalu sih. Saya lebih mengikuti rekan-rekan yang lain daripada saya memberi solusi pendapat gitu. Tapi selalu itu ya, mengeluarkan suara ya, pendapat ya. Pendapat. Saya kalau pendapat saya lebih ke bidang administrasi perusahaan. Untuk target billing, untuk pencapaiannya itu mungkin dari rekan-rekan lain. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin bisa diceritakan bagaimana perusahaan mengenali kebutuhan dan ekspektasi pelanggan baik di awal proyek maupun sepanjang prosesnya. Apakah ada pendekatan tersebut berubah sesuai dengan jenis kliennya? Pastinya ada. Untuk menentukan apa yang dibutuhkan klien, dan perusahaan itu pasti mencari misalnya kayak seluk-beluk klien ini gimana, terus di bidang apa klien itu bekerja gitu. Jadi kita membuat konsep, membuat proposal itu menentukan dari gimana klien itu bekerja. Perusahaan ini selalu mengenali kebutuhan dan bisa memenuhi ekspektasi seluruh pelanggan ya Pak ya, berarti ya? Bisa. Sepanjang prosesnya dari awal sampai proyek selesai? Bisa. Pendekatan itu berarti berubah sesuai dengan jenis kliennya ya? Ya. Lalu seberapa mudah pelanggan menyampaikan masukan atau keluhan, dan media apa yang biasa digunakan dan bagaimana respon tim terhadap masukan atau keluhan tersebut?
Kalau untuk keluhannya sih mungkin langsung by CEO ya. Biasanya itu by telepon atau tidak kalau klien itu datang langsung ke perusahaan. Jadi ada meeting, ya sekedar meeting meeting brainstorm gitulah. Jadi klien itu dari situ mereka memberikan masukan dan keluhan ke kita, kritik dan saran sih. Jadi untuk medianya ya nggak Offline secara langsung offline ya ya, berarti. secara offline secara langsung. Bisa online juga Iya, ya. bisa online. Lalu respon timnya bagaimana terhadap masukan tersebut? Untuk respon tim sih dari kritik dan masukan klien itu ya kita jadi semakin semangat kan, kekurangan kita bisa perbaiki, dan apa yang jadi kelebihan kita pertahankan. Bisa menerima dengan baik Bisa ya. menerima. Lalu apabila terjadi keluhan dari klien, bagaimana langkah penyelesaiannya? Apakah ada alur formal dan apakah solusi biasanya disepakati bersama dengan klien tersebut? Ada alur formalnya, ada. Jadi kalau seumpama ada keluhan dari klien, kita merevisi pekerjaan tersebut dan kita sesegera mungkin untuk merevisi itu. Jadi seumpama pekerjaan produksi itu, kalau seumpama ada cacatnya, kita mungkin langsung segera merespon dan secepat mungkin kita memperbaikinya. Lalu bagaimana sistem penyampaian informasi penting dari manajemen ke seluruh tim? Apakah informasi itu tersampaikan secara merata dan tepat waktu, terutama dalam proyek yang dinamis? Untuk informasinya sih langsung pasti pasti tersampaikan ke seluruh tim ya, karena kita kan punya grup sendiri, grup WA sendiri. Jadi apapun masukan, kritik dan saran dari klien itu langsung disampaikan di forum tersebut, di WA tersebut. Jadi semua tim pasti mengetahui dan nggak mungkin akan terlewatkan dari tim tersebut. Penyampaian informasi apakah dilakukan lewat chat WA aja atau ada forum-forum langsung di kantor gitu? Ada ya, ada yang disampaikan lewat chat WA, ada yang disampaikan lewat email, ada yang disampaikan melalui meeting. Berarti informasi yang disampaikan itu selalu diterima ke seluruh tim secara merata. Lalu bagaimana Anda ini menilai ketersediaan perangkat kerja seperti software dan hardware? Apakah sesuai kebutuhan dan mendukung pekerjaan Anda secara efektif? Kalau software dan hardware kita mungkin kurang lebih itu ada yang mumpuni, ada yang tidak. Jadi semua kita untuk kalau software dan hardware tidak mumpuni, kita mungkin cari vendor di lain, cari pihak ketiga. Ketiga. Lalu untuk kebutuhannya sih sangat mendukung pekerjaan kita. Tapi itu di sisi lain semua kita tidak memiliki software dan hardware tersebut. Kalau untuk pengadaan kan kita memerlukan biaya lagi. Biayanya itu biaya pembelian atau sama biaya perawatan atau sewa ya. Sewa. Semua kalau kita itu sewa itu cuma biaya sewa aja. Kita keluarnya nggak ada biaya perawatan gitu. Nggak ada biaya pembelian. Apakah perusahaan ini menggunakan data untuk mengambil keputusan operasional atau strategis? Bisa Anda berikan contoh bagaimana data atau evaluasi ini digunakan untuk perbaikan? Kalau untuk data sih mungkin kurang lebihnya ini mungkin lebih ke keputusan operasional atau strategis. Jadi setelah event itu biasanya kan kita memahami tipikal kliennya ya. Itu jadi kalau misal tahun depan bisa bekerja sama lagi kan, data ini yang dimaksud ini maksudnya
paham sama tipikal kliennya. Jadi evaluasi itu sudah diterapkan, eh, digunakan untuk perbaikan di event-event selanjutnya gitu ya berarti ya. Iya. Berarti menggunakan data dan mengambil Menggunakan keputusan data. operasional itu atau strategis ya Iya. berarti ya. Lalu apakah Anda itu merasa menjadi bagian dari tujuan besar perusahaan? Nah, ceritakan momen atau pengalaman ketika Anda ini benar-benar merasa dilibatkan dalam arah strategis perusahaan. Hmm. Iya, saya merasa bagian dari tujuan besar perusahaan ya. Karena di perusahaan ini semua mah kan katakanlah anak event eh, bekerja di luar. Nah, saya bagian yang di dalamnya. Di dalamnya itu misalnya kayak seperti administrasi, apa yang dibutuhkan, semacam legalitas untuk tender perusahaan tersebut. Kalau seumpama setelah event itu kita melakukan penagihan. Penagihan itu harus sesuai tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu nanti akan terjadi keterlambatan pembayaran dan mempengaruhi operasional kantor. Berarti merasa menjadi bagian besar tujuan perusahaan ya. Baik. Lalu bagaimana perusahaan itu menghargai kontribusi karyawannya? Apakah penghargaan yang diberikan tersebut hanya berupa finansial atau juga dalam bentuk pengakuan non material? Untuk penghargaan yang diberikan perusahaan itu banyak ya. Jadi katakanlah kalau event di hari libur itu dikatakan lembur, dimasukkan lembur. Lalu ada lagi setiap karyawan yang mendapatkan klien pasti mendapatkan insentif. Insentif itu dari besaran margin yang didapat dari nilai billing event tersebut. Lalu setelah itu mungkin kalau seumpama target billing di akhir tahun kita tercapai, jadi bukan hanya pegawai saja tapi keluarga pegawai juga bisa diberi penghargaan berupa seperti kayak kita rekreasi bersama, Gathering gitu ya. gitu ya. Itu lebih ke penghargaan non material Iya, ya. non material Keluarga ya berarti juga dilibatkan. dilibatkan. Lalu apakah apa saja pelatihan yang pernah Anda ikuti melalui perusahaan? Menurut Anda apakah pelatihan tersebut itu mendukung peningkatan kualitas kerja dan pengembangan pribadi? Untuk pelatihan yang pernah saya Ikuti? itu bagian perpajakan sama BPJS BPJS ya. BPJS itu kayak BPJS itu apa? Anunya asuransi itu. Kalau perpajakan ya sangat menunjang untuk mendukung peningkatan kualitas kerja saya. Soalnya kan saya juga bagian perpajakan juga, menghitung-hitung untuk pajaknya perusahaan. Sangat menunjang sekali. Mendukung peningkatan kualitas kerja dan pengembangan pribadi itu ya berarti ya. Benar. Berarti pernah mengikuti pelatihan gitu ya. Lalu apakah Anda itu merasa proses kerja harian di perusahaan itu sudah mencerminkan visi perusahaan? Bagaimana keterkaitan antara SOP, arahan manajemen, dan eksekusi lapangan? Untuk proses kerja harian mungkin ada yang sudah mencerminkan visi perusahaan dan sesuai SOP juga, sesuai arahan manajemen, dan eksekusi lapangan ya sesuai SOP yang dari arahan CEO juga. Jadi semua keterkaitan itu sudah mencerminkan visi perusahaan itu ya Pak ya. Baik. Lalu bagaimana perusahaan itu mengelola aspek keamanan kerja, terutama saat menangani proyek besar atau perteknisannya lah? Apakah standar keselamatan diterapkan dengan konsisten? Untuk standar keselamatan itu
Oh, kita punya sih, punya sertifikasi K3 juga ya, K3 keamanan gitu. Tapi jarang dipakainya soalnya kita mau pakai vendor dan vendor itu udah mempunyai itu. Sertifikat Ya, sendiri. jadi kita nggak perlu kita yang main sertifikat K3-nya. Soalnya vendor vendor sudah memiliki, jadi kita hanya memastikan saja ke vendor bahwa untuk keselamatan kerja dan mereka itu pasti paham untuk di bidang tersebut. Tapi perusahaan PT Obsesi Masa Depan Sukses ini mengelola aspek keamanan kerja itu dengan baik ya, Pak. Dipastikan semua vendor itu punya sertifikasi Iya. K3 ya. Siap. Demi untuk keamanan, standar keamanan kerja lah. Lalu untuk pertanyaan terakhir, bagaimana proses perawatan alat kerja dilakukan di perusahaan? Apakah ada sistem jadwal atau hanya dilakukan saat alat bermasalah? Jadi peralatan yang dimaksud di sini kalau di PT Obsesi Masa Depan Sukses kan banyak ya peralatannya kan, software, hardware, lalu ada juga equipment dari produksi. Nah itu peralatannya itu perawatan itu seperti apa? Untuk perawatan sih kita kadang ada beberapa yang dilakukan berkala, yang mungkin dipakai operasional sehari-hari. Tapi ada kala itu yang peralatan yang kadang kita servis itu ya waktu yang pas rusak aja gitu. Jadi untuk sistem jadwalnya sih nggak menentu gitu. Kalau untuk yang peralatan di bagian produksi, mungkin bagian produksi sendiri yang lebih paham gitu ya. Tapi sepengetahuan Pak Ariska, oh, peralatan produksi ini perawatannya bagus Bagus. ya. Bagus. Disimpan di workshop sendiri gitu Di ya. workshop sendiri. Jadi tidak dijadikan satu dengan kantor. Kita ada workshop sendiri dan di sana ada bagian pegawai produksi sendiri yang memaintenan peralatan yang sekiranya digunakan produksi gitu. Berarti dirawat dengan baik ya semua peralatan perusahaan. Baik, mungkin cukup sekian interview hari ini Pak Ariska. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Iya, sama-sama.